terbesar di Indonesia Timur adalah Kerajaan Goa yang bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada masa itu, Kerajaan Goa dipimpin oleh seorang raja yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raja tersebut adalah Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1666, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Admiral Spelman bersiap untuk berperang melawan Sultan Hasanuddin. Apa Anda memanggil saya, Admiral Spelman? Silakan masuk, Arupalaka. Akan kuserahkan seluruh pasukan sekutu di atas komandomu untuk menyerang benteng dari darat. Lalu, bagaimana denganmu? Aku dan pasukanku akan membantu dari laut. Jika kalian kesulitan, kami akan segera membantu. Baiklah, jika begitu. Kapal yang dipimpin oleh Arupalaka berpisah dan segera menyerbu Makassar dari darat. Dan tak lama kemudian, kapal Arupalaka beserta pasukannya sampai di daratan Makassar. Pasukan, maju! Mata-mata kerajaan Goa yang mengetahui ini segera melapor kepada Sultan Hasanuddin. Akan kulaporkan hal ini kepada baginda. Mata-mata kerajaan Goa pun sampai di istana dan langsung menghadap Sultan Hasanuddin. Paduka Raja, pasukan sekutu yang dipimpin Arupalaka sudah mulai bergerak. Pada akhirnya, mereka tetap ingin menguasai Makassar. Seluruh pasukan segera bersiap. Pertahankan tanah air kita. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan untuk pertahankan tanah ini. Pasukan, maju! Kalian semua ingat, jangan ada rasa kasihan pada rakyat Goa, sebagaimana rakyat Goa berlaku semena-mena pada rakyat Bugis demi kebebasan kita. Sultan Hasanuddin dan beberapa petinggi kerajaan Goa sedang mempersiapkan strategi untuk berperang. Karaing Galesong, kau kutugaskan untuk mempertahankan benteng Galesong dan benteng Barombong. Baik, Paduka. Akan saya laksanakan. Usahakan untuk memukul mundur mereka. Baik, Paduka. 19 Agustus 1667. Pasukan Arupalaka pun akhirnya sampai di benteng Gelosong pada pagi hari. Seluruh pasukan, bersiap! Siapkan meriam. Gunakan seluruh kemampuan kalian untuk mempertahankan benteng ini. Pasukan, serang! Seluruh pasukan, mundur! Karena kurangnya pasukan dan persediaan persenjataan, pasukan Arupalaka pun mundur. Sial! Hei kau, cepat kabari Admiral Spelman. Kita membutuhkan bantuan. Cepat! Baik. Mendapat kabar bahwa Arupalaka mendapat kesulitan, Admiral Spelman segera menulis surat untuk meminta bantuan pasukan di Batavia. 22 Oktober 1667. Bantuan kapal perang dari Batavia pun merapat ke Makassar. Arupalaka beserta pasukannya membuat tempat peristirahatan untuk menunggu datangnya bantuan. Kalian lama sekali. Kali ini pasti kita bisa merebut benteng itu. Siapkan pasukanmu. Kita serang sekali lagi. Melihat pasukan Arupalaka serta pasukan bantuan Belanda, Karaing Galesong segera mempersiapkan diri untuk berperang. Seluruh pasukan, bersiap! Pasukan, serang! Pasukan, maju! Serang! Jatuhnya penembak Mariam di benteng memberikan kesempatan pasukan Arupalaka untuk mendekati pintu benteng Galesong. Semua pasukan, bersiap! Pasukan, maju! Trooper, Pasukan maju!
Serang mereka semua! Akhirnya, pertempuran yang sengit itu pun berakhir. Pihak Belanda dan sekutu memenangkan peperangan dengan mengorbankan banyak nyawa. Hingga akhirnya Belanda pun berhasil mendudukkan benteng pertahanan kerajaan Goa. Tak lama setelah peperangan, Belanda mengutus wakilnya untuk menemui Sultan Hasanuddin. Salam Paduka Raja. Saya di sini diutus untuk memberikan surat kepada Baginda. Silakan Baginda. Isi surat tersebut adalah surat perdamaian yang akan dilaksanakan di desa Bungaya. Baiklah, sampaikan pada tuanmu kalau aku akan datang. Tentu, Baginda. 18 November 1667. Dan sampailah hari di mana perjanjian Bungaya itu dilaksanakan. Pihak kerajaan Goa dan pihak Belanda pun berada dalam satu ruangan untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Baiklah Tuan Raja. Silakan Anda tanda tangani perjanjian ini. Tunggu, Paduka Raja. Apa Anda yakin jika ini keputusan yang terbaik, Yang Mulia? Aku tahu, ini sulit buat kita. Namun, masyarakat Goa akan terus berada dalam bahaya. Aku tidak bisa membiarkan hal itu. Baik, Paduka. Sultan Hasanuddin pun dengan terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya dengan alasan keselamatan rakyatnya. Namun, seiring waktu, perjanjian Bungaya tersebut tidak berjalan baik, hingga akhirnya Karaeng Galesong dan petinggi lainnya mendesak Sultan Hasanuddin untuk menyerang balik Belanda. Paduka, kita tidak bisa menuruti semua permintaan Belanda. Jika kita terus begini, kerajaan kita akan ditaklukkan dengan mudah. Kita harus menyerang balik. Ya, benar Karaeng Galesong. Kita tidak bisa tinggal diam. Karaeng Galesong, kau kuperintahkan untuk mengambil kembali benteng ujung pandang sebagai bukti kita menolak perjanjian Bungaya. Baik, Paduka. Akan saya laksanakan. Kita sudah tertindas dengan perjanjian yang mendesakkan kita. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus menyerang balik mereka. Pasukan kerajaan Goa yang dipimpin Karaeng Galesong pun menyerang benteng ujung pandang dengan pasukan yang cukup banyak. Pasukan Belanda yang menyadari penyerangan ini memberikan sinyal bantuan pasukan dari dalam benteng. Pasukan Goa menyerang! Pasukan Goa menyerang! Akhirnya, mereka menyerang lagi. Arupalaka segera mengambil senjatanya dan pergi bertempur melawan pasukan Goa. Seluruh pasukan, bersiap! Serang! Rupa! Antofala! Seluruh pasukan, mundur! Kurangnya alat tempur dan armada pasukan kerajaan Goa menyebabkan kekalahan, sehingga membuat Admiral Spelman kesal dan harus meminta bantuan armada dari Batavia. Peperangan Puncak tahun 1669. Bantuan kapal perang dari Batavia pun merapat ke Makassar. Seluruh pasukan, serang habis-habisan pertahanan Goa. Bukan benteng Sombaupu. Hancurkan pasukan mereka. Banyaknya pasukan Belanda yang ingin menyerang tidak membuat Sultan Hasanuddin gentar sekalipun. Lapor, Paduka. Mereka sudah berada di dalam wilayah laut kita, Paduka. Semua pasukan, lapiskan pertahanan benteng. Jangan biarkan mereka menembus benteng ini. Gunakan meriam anak Makassar. Buat mereka hancur berkeping-keping. Seluruh pasukan Goa sudah bersiap untuk melakukan peperangan besar. Rupa! Antofala! Pasukan, maju! Banyaknya jumlah pasukan Belanda dan sekutu membuat jantung pertahanan Goa terkepung. Semua pasukan, lapiskan pertahanan benteng. Kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai daratan ini. Pertempuran sangat sengit pun terjadi, siang, malam, dan bahkan sampai berhari-hari. Hei, berikan produk itu. Ini Tuan. Kita serang titik yang lemah ini dengan produk.
Pasukan, maju! Paduka, pasukan Arupalaka berhasil merowas benteng. Kita sudah kekurangan pasukan. Apa yang akan kita lakukan, Paduka? Baiklah, saatnya aku yang akan turun bertempur. Kau, Arupalaka! Apa yang kau lakukan, Raja Bone? Kenapa kau berperang dengan bangsamu sendiri? Yang benar saja. Justru karena kekuasaan kaulah, rakyatku di Bone menjadi sengsara. Jadi, kau menuntut dengan cara memerangi bangsamu sendiri seperti ini? Cukup bicaranya. Akan kubuat kau tunduk sekarang juga. Ya, coba saja. Sudahlah, menyerah saja. Pasukanmu sudah hancur, dan sekarang kau sudah kutundukkan. Bagus sekali, Arupalaka. Bagus. Tidak mengherankan kau bisa menjadi seorang raja. Kau memang layak mendapatkan jabatan itu. Cukup kau tanda tangani sekali lagi perjanjian Bungaya. Jangan kau berani lagi untuk membelot. Tunggu, Paduka! Kita tidak boleh menyerah sekarang. Kerajaan Goa pasti akan hancur. Kita masih bisa bertempur, Tuan. Tidak, Galesong. Aku tidak bisa membiarkan rakyatku yang menjadi korban. Aku tahu ini keputusan yang sulit. Kita sudah tidak dapat bertahan dengan pasukan yang seperti ini. Akhirnya kau menyerah juga, Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa berhasil aku taklukkan. Setelah peperangan terbesar pada abad ke-17 tersebut, 1 tahun setelahnya, Sultan Hasanuddin pun wafat pada tanggal 12 Juni 1670.